Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim melalui virtual ini. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 12 SMK Insan Mandiri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam melalui media YouTube ya. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi, sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, silakan absen dengan cara komen di YouTube ini dengan format nama dan kelas. Ya. Nanti Bapak akan cek kehadiran kalian melalui komentar di YouTube, ya. Perhatikan formatnya. Nah, seperti ini ya formatnya. Formatnya nama, kemudian kelas ya. Nanti Bapak akan cek absennya melalui komentar ini. Baik, para siswa sekalian, pada hari ini kita akan mulai belajar PAI dari bab pertama terlebih dahulu, yakni beriman kepada hari kiamat. Ya. Mari bersama-sama simak video selanjutnya. Baik, para siswa sekalian, untuk bab pertama, ya, di sini temanya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum ke pembahasan, Bapak akan tanya dulu. Kalian beriman tidak kepada hari akhir? Kemudian, apa sih yang telah kalian laksanakan untuk menghadapi hari akhir ini? Ibadah apa sih yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi hari akhir ini? Silakan tulis di kolom komentar, kemudian beri nama. Ya, tolong namanya nama lengkap, tidak nama samaran. Baik. Jadi dalam bab pertama ini kita akan membahas mengenai beriman kepada hari akhir. Nah, pertanyaan Bapak tolong dijawab dulu di kolom komentar. Kemudian sertakan nama yang lengkap ya, nanti Bapak nilai. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada peta konsep. Ya, ada peta konsep. Peta konsep ini merupakan gambaran secara umum atau pemetaan secara umum mengenai tema yang tadi, ya, tema beriman kepada hari akhir, ya. Di sini ada pokoknya hari akhir. Kemudian memahami dengan mempelajari. Nah, ini yang harus dipelajari oleh kita. Ya, ada namanya makna iman, ada periode hari akhir, kemudian hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku. Ya. Kemudian apa yang diharapkan dari pembelajaran ini ya? Yang diharapkan itu menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, dan endingnya yaitu harus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Di sini ada gambar 1.1, 1.2, kemudian 1.3, 1.4. Apa maksudnya dari gambar ini? Oke, untuk gambar pertama, di sini ada namanya gambar gempa bumi. Nah, ini menandakan bahwa kehidupan manusia itu ada namanya kematian. Di sini ini menggambarkan
bangunan yang roboh, kemudian manusia yang ada di dalamnya, kemungkinan meninggal dunia, kemungkinan juga sakit, kemungkinan tertimpa oleh reruntuhan dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada namanya meteor atau hujan meteor. Ini kalau sampai ke bumi dan meledak di bumi, ini bisa manusia itu meninggal dunia atau manusia itu bisa sakit, cacat dan sebagainya. Nah, begitupun ini. Ini ada namanya gunung meletus. Ketika lahar atau lava ini menimpa manusia, manusia itu bisa cedera. Manusia itu bisa cacat, manusia itu bahkan bisa mati. Kemudian yang ke 1.4 ada namanya timbangan atau di sini sebutnya pengadilan. Ini menandakan bahwa segala sesuatu amalan manusia selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ini merupakan gambar-gambar ini ya merupakan ilustrasi. Kalau ini merupakan ilustrasi kiamat sugro. Ini juga sama ya. Ini juga kiamat sugro. Ini pertimbangannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kiamat kubro tidak diilustrasikan? Karena saking dahsyatnya, ya, jadi tidak bisa digambarkan. Intinya kalau kiamat kubro itu hancurnya isi alam dunia dan semuanya. Nah, ini yang Bapak tadi sedikit singgung ya. Hari akhir itu dalam Al-Quran ada namanya kiamat sugro, ada namanya kiamat kubro. Kalau kiamat sugro ini disebut juga kiamat kecil. Kalau kiamat kubro disebut juga kiamat besar. Oke. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Kita pelan-pelan ya. Perhatikan definisinya yang Bapak beri tanda. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi kiamat sugro ini bisa dirasakan oleh diri sendiri, ya, atau keluarga, atau juga kerabat sekitar, atau lingkungan sekitar. Jadi cakupannya tidak seluruh umat manusia, tapi hanya beberapa umat manusia saja. Contoh, kiamat sugro itu kematian. Kematian berarti menimpa diri sendiri, ya, atau individu. Itu kiamat sugro. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan karena ayah atau ibunya meninggal itu juga sama kiamat sugro bagi keluarganya. Kemudian ada namanya angin puting beliung, tsunami, gempa bumi. Nah, itu juga dinamakan dengan kiamat sugro. Karena gempa bumi, tsunami, ataupun angin puting beliung itu tidak dirasakan oleh seluruh umat di dunia, tapi hanya dirasakan oleh sebagian daerah saja. Contoh tsunami. Tsunami merupakan kategori kiamat sugro yang dirasakan hanya oleh orang-orang Aceh, ya, secara lahirnya. Tapi kalau batinnya kita juga merasakan berempati. Kemudian ada namanya gempa bumi. Dulu pernah terjadi di Donggala, pernah terjadi juga di Yogyakarta. Itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengalami kerusakan atau mengalami gempa tersebut. Jadi cakupannya lokal, ya. Jadi kiamat sugro itu cakupannya lokal ataupun individu. Ini salah satu dalilnya dalam Quran surat apa ini? Surat apa? Surat Ali Imran ayat 183. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan artinya ya. Kita coba beri tanda. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, di sini kita lihat bahwa kehidupan manusia itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Makanya
Jangan terlalu berleha-leha di dunia. Kita harus mempersiapkan kematian, kita harus mempersiapkan hidup setelah mati, kita juga harus mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan amal kita selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah di sini juga nih, ini digambarkan peristiwa-peristiwanya. Peristiwa apa saja sih? Ya, peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Nah, ini nih. Yang pertama ada namanya fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Jadi nanti dalam kubur itu, manusia yang meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang pertama, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Kemudian, Wama dinuka, dan apa agamamu? Wama nabiyuka, dan siapa nabimu? Ya. Kemudian wama kiblatuka, apa kiblatmu? Kemudian wama ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada ahli kubur atau orang yang berada di dalam kubur, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya tidak bisa dihafal hari ini. Karena yang menjawab ini adalah amal kita atau perbuatan kita selama di dunia. Kalau amalnya baik, insya Allah secara otomatis kita akan bisa menjawabnya. Ya, tapi kalau amal kita jelek, amal kita buruk, maka otomatis ya amal kita tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, walaupun sudah pernah dihafalkan di dunia. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya siksa dan nikmat kubur. Ya, ini tergantung kalau manusia itu mampu menjawab pertanyaan dengan baik, ya, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, sebaliknya, bila orang itu tidak mampu menjawab, ya, maka Allah akan menimpakan melalui malaikatnya siksaan di alam kubur. Ya, makanya dari itu kita harus senantiasa mengimani hari di mana kita berada di alam kubur dengan mengimaninya dan juga dengan cara mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada namanya kiamat kubro atau di sini kiamat besar. Kita perhatikan ya, perhatikan ininya ya, yang Bapak blog perhatikan. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kiamat kubro ini, ya, kiamat kubro ini adalah hancurnya alam semesta, manusia berikut isinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya tersisa. Tidak ada namanya hewan yang tersisa, apalagi manusia. Semuanya akan hancur. Manusia akan hancur, gunung akan hancur, laut akan hancur, kemudian apalagi hewan akan hancur, semuanya akan hancur. Jadi tidak ada lagi kehidupan di alam dunia ini kalau sudah terjadi namanya kiamat kubro. Ya. Ya, ini adalah dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Idza syamsu kuwiraj wa idan nujumu qadaraj wa idal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Coba perhatikan, apabila matahari digulung. Ya, logikanya seperti apa digulung? Ya. Intinya dalam hal ini kita harus mengimani apa yang disampaikan Allah. Nah, tapi jangan terlalu difikirkan apa yang harus kita gulung, bagaimana menggulungnya, ya. Kemudian apabila bintang-bintang berjatuhan, coba. Bintang dengan dunia itu lebih besar dunia apa bintang? Ya. Kalau menurut ilmuwan hari ini, itu lebih besar bintang. Kalau bintang jatuh ke dalam bumi, bumi akan hancur. Karena bintang terdekat itu adalah matahari. Sedangkan di sini disebutkan bintang-bintang berjatuhan, berarti matahari-matahari berjatuhan. Ya. Maka dunia itu sudah tidak akan ada bentuknya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, ya jelas ketika bintang itu berjatuhan, matahari itu digulung, pasti yang ada di alam dunia ini termasuk gunung pasti akan hancur.
ya. Wah, pokoknya hari kiamat ini ngeri sekali. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan di antaranya di sini At-Takwir. Kemudian juga ada Al-Qari'ah, juga ada Al-Zalzalah, ya. Juga dalam Al-Waqi'ah. Wah, semuanya menjelaskan tentang keganasan, tentang ngerinya, tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Makanya dari itu kita harus senantiasa beribadah, beribadah dan beribadah untuk mempersiapkan bagaimana apabila kita mengalami hari kiamat ini. Nah, para siswa sekalian, itu pemaparan sedikit mengenai gambaran kiamat ya. Tadi ada kiamat sugro, juga ada kiamat kubro. Baik para siswa sekalian, silahkan terlebih dahulu dibaca dulu bab 1 ya. Bab 1 mengenai iman kepada hari akhir ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, itu saja ya. Nanti kalau ada yang bertanya, Bapak kasih nilai plus, kemudian juga ada yang bisa menjawab, apalagi nanti akan ada nilai plus. Pokoknya komentar dan yang lainnya di kolom komentar YouTube itu akan memberikan nilai kepada kalian. Tapi ketika berkomentar, ketika bertanya, mohon cantumkan nama dan kelasnya. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.